Jenderal perang menggantikan diplomat. Donald Trump setelah perundingan terakhir di Abu Dhabi soal perang Rusia-Ukraina dan di Oman tentang nuklir Iran, memutuskan sepenuhnya mengubah aturan negosiasi dengan Rusia dan Iran. Dan omong-omong, perubahan ini bisa saja menguntungkan Ukraina. Presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya melibatkan panglima tertinggi pasukan di Timur Tengah dalam perundingan dengan Iran, serta menunjuk Menteri Angkatan Darat sebagai negosiator utama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Alexus Grinkevich, komandan pasukan Amerika Serikat di Eropa, juga hadir di putaran terakhir perundingan di Abu Dhabi. Delegasi Ukraina kini dipimpin mantan kepala intelijen Kirill Budanov, sementara delegasi Rusia dipimpin intelijen Kostyukov. Para ahli yakin ini akan mengubah dinamika perundingan, karena sebelumnya Vladimir Putin berhasil meyakinkan Donald Trump dan penasihatnya Stephen Witkoff bahwa kemenangan Rusia sudah di depan mata. Bahwa dalam waktu dekat Donbas akan sepenuhnya dikuasai oleh penjajah, bahwa Ukraina ditakdirkan untuk kalah dan sebagainya. Sayangnya, Trump mempercayai hal itu. Dan misalnya dia sendiri dan wakil presidennya menyatakan bahwa Ukraina sebaiknya menyerahkan Donbas karena orang Rusia katanya akan merebutnya juga. Jadi bagi mereka itu sudah menjadi sesuatu yang pasti. Sekarang jauh lebih sulit untuk meyakinkan militer tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada di medan perang. Nah, misalnya, justru militer yang bisa melihat dengan jelas bahwa Kupiansk misalnya tidak direbut oleh Rusia. Di episode ini, kita bahas berita terbaru soal negosiasi dan dampak taktik baru Donbas dari Donald Trump pada posisi Ukraina dan Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa follow kanal Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Seperti yang banyak orang perhatikan, Donald Trump mengubah pendekatannya dalam negosiasi dengan Rusia dan Iran. Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat melibatkan Panglima Pasukan Amerika di Timur Tengah dan menjadikan Menteri Angkatan Darat sebagai negosiator utama dengan Iran. Setelah perang Rusia-Ukraina berakhir, militer kini menjadi negosiator utama, bukan lagi diplomat. Laksamana Brett Cooper, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas semua operasi di Timur Tengah, untuk pertama kalinya kemarin bergabung dalam negosiasi antara Amerika dan Iran. Dia hadir dalam pertemuan tersebut dengan mengenakan seragam paret sebagai pengingat akan peningkatan kehadiran militer Amerika di wilayah ini. Setelah negosiasi, dia pergi bersama Witkoff dan Kushner ke kapal induk Abraham Lincoln yang saat ini berada di Laut Arab. Sementara itu, Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat dan Driscoll tetap berperan dalam negosiasi perang Rusia-Ukraina. Minggu ini diketahui bahwa Driscoll berusaha menjaga dialog dengan pejabat Ukraina di sela-sela sesi. Pada kenyataannya, saat delegasi Ukraina dan Rusia bertemu langsung, Amerika tidak ikut campur. Namun di sela sesi, Driscoll tampak berkonsultasi dengan Ukraina. Alexus Grinkevich juga hadir dalam perundingan itu. Dia adalah komandan pasukan Amerika Serikat di Eropa, yang pada akhirnya bisa mengambil alih komando pasukan Barat yang mungkin akan ditempatkan di Ukraina untuk memantau PRI. Jared Kushner, menantu Donald Trump, dan utusan khusus Stephen Witkoff menyeimbangkan dua proses negosiasi rumit itu. Sebelumnya, Trump justru menaruh harapan utama pada Kushner dan Witkoff dengan keyakinan bahwa segalanya bisa disepakati melalui bahasa bisnis dan perdagangan. Karena mereka pebisnis, Trump langsung menyampaikan soal diplomasi klasik. Keputusan melibatkan pemimpin militer, baik karena keahlian komunikasi mereka atau untuk memberi sinyal opsi tindakan tegas. Ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Partai Republik benar-benar membalikan kebijakan luar negeri dan diplomasi Amerika yang tradisional. Seperti yang Anda tahu, setelah perundingan di Abu Dhabi, militer Amerika dan Rusia kembali membuka saluran komunikasi yang sempat terputus pada 2021 sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Dan dalam hal ini penting untuk dipahami bahwa Trump, terutama setelah peristiwa di Venezuela, memutuskan bahwa jauh lebih efektif untuk menunjukkan kekuatan daripada melakukan diplomasi tradisional. Beberapa pakar di sini memiliki keyakinan berbeda. Mereka mengatakan bahwa penempatan para pemimpin militer aktif di posisi diplomatik menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump meremehkan para diplomat yang berkualifikasi dan alat-alat diplomasi itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa terlalu mengandalkan militer dalam upaya menyelesaikan
menyelesaikan tantangan kebijakan luar negeri adalah memberikan terlalu banyak kehormatan kepada militer. Ada juga diplomat klasik dan pendukungnya memang berpendapat demikian. Negosiasi adalah proses yang rumit, perlu melakukan jutaan putaran negosiasi, lalu membentuk beberapa kelompok teknis dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa terus terjadi tanpa akhir. Tapi saya pribadi cenderung pada kesimpulan yang sedikit berbeda. Saya ingin mengingatkan bahwa para jenderal Amerika, yaitu militer, bukan diplomat, ikut serta dalam negosiasi pengendalian senjata dengan Uni Soviet selama Perang Dingin, dan itu membuahkan hasil. Di sini juga ada unsur lain. Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat Driscoll menjadi penghubung Ukraina dan Amerika Serikat menggantikan Kit Kellogg sebelumnya. Pada November tahun ke-25 Driscoll mendadak ditugaskan negosiasi. Negosiasi saat itu menemui jalan buntu dan Driscoll memanfaatkan perjalanan yang sudah direncanakan ke Ukraina sebagai kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Zelensky dan pejabat tinggi pemerintah, militer, serta pejabat industri pertahanan lainnya. Sejak saat itu, Driscoll telah berpartisipasi dalam beberapa sesi negosiasi lainnya, termasuk pertemuan di Abu Dhabi. Nah, pada minggu ini, peran Driscoll terbentuk seputar menjalankan fungsi sebagai semacam penghubung. Bersama Driscoll, Kirill Budanov pertama, dan sekali lagi perhatikan kronologinya. Tepat setelah pemerintahan Trump memutuskan untuk mengubah arah diplomasi menjadi melibatkan militer. Setelah itu, Kirill Budanov diangkat sebagai kepala kantor presiden dan kepala kelompok negosiasi Ukraina. Inilah yang terjadi. Pers ini menulis bahwa hubungan saat ini antara pemerintahan Trump dengan Ukraina adalah hasil dari kemampuan Driscoll untuk menjaga dialog di antara sesi negosiasi serta perspektif militernya sebagai pemimpin dan mantan perwira militer. Tapi apalagi yang penting di sini? Di Abu Dhabi pada perundingan 4-5 Februari, dan Driscoll didampingi Jenderal Amerika Serikat Alexus Grinkevich, komandan pasukan Amerika dan NATO di Eropa, yang membantu memfasilitasi negosiasi guna memulihkan dialog militer tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Rusia. Kini justru militer bukan diplomat dari Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina yang rutin menjalin kontak. Artinya, seperti yang kita pahami, jalur negosiasi telah bergeser ke arah yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin kita lupa penilaian majalah Politiku yang menyebut perundingan damai kali ini berbeda dari sebelumnya karena Ukraina dan, yang penting, Rusia bersikap lebih konstruktif. Orang Rusia berhenti membacakan kuliah pseudo-sejarah, tapi itu belum semuanya. Bagi Ukraina, melibatkan militer dalam perundingan justru menguntungkan. Itu hanya memberi keuntungan bagi kita. Hal ini menunjukkan kita hampir mencapai keputusan teknis gencatan senjata, sehingga militer profesional pun dilibatkan. Saya akan membahas hal lain terkait penyampaian Vladimir Putin, diktator Rusia. Kemenangan Rusia dalam perang ini sudah begitu dekat sehingga seolah-olah hampir bisa disentuh. Logika ini sudah disampaikan Putin ke Stephen Witkoff dan Donald Trump selama berbulan-bulan. Vladimir Putin dan pejabatnya sering menyatakan bahwa Rusia memegang inisiatif strategis di garis depan Ukraina. Semua orang ingat bagaimana Putin secara pribadi mengumumkan penaklukan Pokrovsk dan Kupensk. Baru-baru ini mereka juga merebut Kupensk, Uzlovoy. Namun kemudian ternyata semua itu adalah kebohongan total. Putin mengatakan Donbas akan segera direbut dan seterusnya. Tapi masalah utamanya adalah seluruh cerita ini juga diikuti oleh pimpinan Amerika. Wakil Presiden J.D. Vance memprediksi Rusia akan menguasai seluruh Donbas dengan segala cara. Donald Trump menanggapi rekaman parade militer Moskow disebut mengatakan pada asistennya bahwa tentara Putin tampak tak terkalahkan dan ia juga ingin mengadakan parade militer. Pada akhirnya, Amerika Serikat mengaitkan pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina dengan konsesi wilayah. Katanya, kalian akan kehilangan Donbas, jadi serahkan saja. Dan di sini tidak heran jika Donald Trump benar-benar bisa percaya bahwa Vladimir Putin sudah merebut Pokrovsk, Kupiansk, Uzlovoy, dan banyak kota lainnya. Donald Trump sebenarnya tidak memperhatikan peta meski Volodymyr Zelensky membawanya dan menunjukkan Pokrovsk serta Kupiansk, tapi itu sepenuhnya bohong. Donald Trump mungkin memang tidak paham mengapa rakyat Ukraina begitu keras kepala menolak menyerahkan tanah di Donbas. Memang hanya sedikit wilayah yang tersisa di sana.
Tapi para militer seperti Driscoll dan Grinkevich, mereka lebih paham apa risiko menyerahkan posisi strategis dan titik pertahanan di Donbas kepada musuh. Dan para militer juga sangat tahu bahwa Kupiansk sama sekali tidak dikuasai oleh Rusia, dan tentara Rusia sendiri juga punya masalah, mereka sama sekali tidak tak terkalahkan. Dalam situasi rasional seperti ini, negosiasi lebih produktif dan menguntungkan bagi Ukraina. Saya akhiri di sini dengan elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda bisa mendukung kerja kami dengan donasi atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.